Berita terbaru hari ini. Sempat berdoa agar mendapat istri layaknya istri Anang Hermansyah. Aurel akui sifat Natalie Holsker yang mirip dengan Ashanty. Permintaan Sule terkabul, namun apa daya dicerai. Rumah tangga Anang Hermansyah dan Ashanty memang kerap membuat banyak pihak iri dengan keharmonisan keduanya. Ternyata hal tersebut juga sempat disoroti oleh Sule, yang kini rumah tangganya sedang berada di ujung tanduk. Bahkan pada satu kesempatan, ia tidak sungkan-sungkan memuji sosok seorang Ashanty yang begitu baik dan akrab dengan anak sambungnya. Sehingga dirinya pun menuturkan keinginannya untuk punya calon istri seperti seorang Ashanty. Kala itu, Sule belum menikah dengan Natalie Holsker dan dalam proses pencarian pasangan. Pasangan selebriti yang sudah tahunan bersama itu pun memberikan nasihat kepada sang komedian. Hebat loh, Mas Anang. Kalau saya lihat Mbak Ashanty bisa dekat dengan Aurel, itu luar biasa, ujar Sule mengawali pembicaraan. Rupanya, sang komedian ingin memiliki istri yang sifatnya seperti Ashanty. Pasalnya, dirinya sudah punya 4 anak dari pernikahan sebelumnya dengan almarhumah Lina Jubaidah. Saya itu selalu berdoa, semoga bisa mendapatkan calon istri seperti Mbak Ashanty yang sayang sama anak-anaknya, jelas Sule kala itu. Mendengar keinginan Sule, ayah dari 4 anak ini pun meyakinkan rekannya soal masalah istri. Dapat itu, ujar Anang Hermansyah menyemangati Sule. Sule ingin tahu awal mula kedekatan Ashanty dengan Aurel dan Azril yang menjadi anak sambungnya. Itu makanya, gimana Mbak Ashanty kok bisa seperti itu? Tanya Sule. Karena saya baca komen netizen itu kan luar biasa loh, tambahnya. Sembari tertawa, Sule menyoroti kedekatan Ashanty dengan kedua anak sambungnya seperti yang ia lihat di vlog. Justru, ini mau nanya, gimana Mbak Ashanty bisa menyesuaikan terus bisa dekat, tutur Sule. Malah anak-anak makin dekat kalau saya lihat di vlognya itu, kelihatannya nyaman banget, lanjut dia. Ashanty pun mengatakan kedekatannya dengan Aurel dan Azril itu karena dirinya suka bersama anak sambungnya sejak mereka kecil. Kan udah dari kelas 5, kelas 6 SD. Kang Sule dari kecil banget, nggak tahu. Ya tiba-tiba aja gitu, pungkas Ashanty. Kini nampaknya doa Sule menjadi lantaran usai menikahi Natalie Holsker yang ternyata memiliki sifat Mbak Ashanty. Hal tersebut bahkan diakui oleh anak Anang Hermansyah, Aurel Hermansyah. Hal tersebut terekam dalam tayangan YouTube AHA kala Aurel, Atta dan Natalie Holsker tengah berbincang. Kala itu, Natalie mengungkapkan dirinya sosok yang tegas terlebih kepada Ferdy. Natalie Holsker mengungkapkan hal itu dilakukannya demi kedisiplinan sang anak. Sifat disiplin itulah yang disebut Aurel Hermansyah juga dimiliki Ashanty kala mendidik dirinya. Namun sayangnya, kini rumah tangga Sule dan Natalie Holsker tengah berada di ujung tanduk perceraian. Di lain sisi, Uya Kuya mencoba untuk mendamaikan Natalie Holsker dan Sule. Uya Kuya berusaha menjadi penengah sehingga gugatan cerai Natalie Holsker ke Sule bisa ditarik. Sebagai keluarga, Uya Kuya tak ingin perceraian Sule dan Natalie Holsker dapat terjadi. Uya Kuya mencoba mengambil peran untuk mengurungkan perceraian Sule dan Natalie Holsker, namun berujung gagal. Diketahui kalau istri Uya Kuya, yakni Astrid, merupakan tante dari Natalie Holsker. Sebagai keluarga, pasangan suami istri ini kerap mendengarkan curhat Natalie Holsker dan Sule. Ia pun mengaku bahwa beberapa waktu terakhir ini sering berkomunikasi baik dengan Sule maupun Natalie Holsker, bahkan menceritakan berbagai hal. Natalie sama Kang Sule tuh dua-duanya cerita sama saya, sampai 3 jam mereka cerita, ujar Uya Kuya. Cuma kan saya nggak bisa sampaikan di sini juga, lanjutnya. Hingga membuat Uya Kuya berusaha menjadi penengah untuk mempertemukan keduanya. Namun,
Natalie Holsker masih enggan untuk bertemu dengan Sule. Uya-Kuya mencoba mengambil peran untuk mengurungkan perceraian Sule dan Natalie Holsker, namun berujung gagal. Kang Sule mau kok ketemu. Kalau Natalie masih diam. Tapi diam kan bukan berarti tidak mau kan, ucapnya. Sehingga keinginan Uya-Kuya hanyalah rencana belaka. Ia juga mengungkapkan kalau keduanya memilih untuk berpisah karena masih ada ego dalam diri masing-masing. Dua-duanya masih punya ego masing-masing. Saya pun alamin juga sama Astrid dulu waktu muda. Jadi ya, wajarlah, ucapnya. Sidang perdana 20 Juli mendatang mungkin Sule dapat bertemu Natalie Holsker. Biduk rumah tangga yang di ujung tanduk perpisahan membuat Natalie Holsker tak berubah pikiran. Sebelum perpisahan mereka terjadi, Uya-Kuya mencoba untuk meleraikan permasalahan Natalie Holsker dan Sule. Saya masih mengupayakan mereka bertemu tanpa media dan podcast, ujarnya. Kalau memang kekeh pisah, saya akan berusaha membuat mereka pisah baik-baik, lanjutnya. Uya-Kuya juga menganggap kalau kehidupan rumah tangga Sule dan Natalie Holsker lebih sulit dari yang ia jalani dengan Astrid. Saya sama Astrid yang dulu sama-sama single, pas menikah saja ada masalah, ungkapnya. Apalagi yang ini, Natalie Holsker masih muda, Kang Sule punya keluarga bawaan, pasti lebih sulit, lanjutnya. Uya-Kuya tak ingin pernikahan Natalie Holsker dan Sule yang genap 2 tahun tersebut harus berhenti di atas meja hijau. Sebelumnya, Sule menceritakan kesan selama berumah tangga dengan istri mudanya tersebut. Sejumlah informasi muncul, salah satunya tentang perilaku Natalie Holsker yang egois dan tak memikirkan perasaan Sule. Barbar, seenak jidatnya dia, ungkap Sule. Tidak hanya itu, Sule kemudian mengaku bahwa dirinya sering sengaja dibuat cemburu oleh Natalie Holsker. Natalie disebut sering secara sengaja memperdengarkan lagu dan menyebut nama mantan di depan Sule. Meski hati panas karena cemburu, Sule berusaha untuk diam karena tidak ingin terjadi pertengkaran dengan Natalie. Suka cemburu sama mantannya, Natalie suka sengaja dengerin lagu milik mantan. Nyebut nama gitu, kata Sule. Gue diam aja, males berantem, tapi hati dongkol. Jangan bikin orang cemburu karena saya nggak perlu diucapin, kata dia melanjutkan. Selain itu, Sule mengakui dirinya pada awalnya sering merasa takut jika Natalie sudah mulai mengancam buat kabur dari rumah saat sedang ada pertengkaran. Namun waktu demi waktu, Sule mulai terbiasa dengan sikap Natalie yang suka kabur dari rumah saat marah. Paling takut, iya, kalau Natalie pergi. Kalau apa-apa pergi. Awal nyusul, tapi lama-lama capek. Ntar juga balik. Paling 3 hari, balik lagi. Dia ngancam pergi terus, ujar Sule. Bagaimana menurut pendapat Anda?